Surat ini dinamakan dengan surat jin karena berkaitan dengan keadaan para jin. Surat Al-Jin adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Mereka ketika mendengar Al-Quran dan mengimaninya, kemudian mereka menjelaskan hubungan mereka dengan manusia. Upaya mereka untuk mencuri pendengaran. Mereka dilempar dengan bintang yang dibakar. Dan hal-hal lain mengenai pembicaraan jin yang menakjubkan, di mana di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Jin adalah suatu alam yang kita tidak dapat melihatnya. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan wahyu ilahi. Ada dua tema penting di dalam surat Al-Jin, yaitu pengabaran mengenai hakikat-hakikat yang berkaitan dengan jin dan arahan-arahan kepada Nabi dalam penyampaian dakwah kepada manusia. Surat ini dimulai dengan pengabaran mengenai imannya sekelompok jin terhadap Al-Quran ketika mereka mendengar bacaan Nabi dalam sholatnya di Mina setelah kembali dari Taif menjelang Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang mereka katakan adalah kitab yang bisa memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Kemudian surat ini menjelaskan pengagungan mereka terhadap Allah, hanya beribadah kepada Allah, penyucian mereka terhadap Allah dari beristri dan beranak, menghapus anggapan bahwa Allah memiliki anak, dan hubungan jin dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 3-7. Dalam surat Al-Jin ayat 8-10 dilanjutkan dengan pengabaran mengenai upaya jin untuk mencuri pendengaran dari langit guna mengetahui kabar alam atas. Mereka terhalangi untuk mencapai langit karena penjagaan malaikat. Mereka dibakar dengan panah-panah api setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kekaguman mereka mengenai berita langit ini. Pertanyaan mereka, apakah ini dimaksudkan dengan pengazaban penduduk bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami, jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami, jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Dalam surat Al-Jin ayat 11-18 disebutkan bahwa jin menjelaskan bahwa mereka terbagi menjadi dua kelompok, mukmin dan kafir. Kabar gembira kepada orang-orang mukmin berupa kebaikan dan keagungan dunia dan akhirat. Peringatan keras kepada orang-orang kafir yang berpaling dari petunjuk Allah dan kitabnya dengan azab yang besar. Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami, jin, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya ketika kami, jin, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar dari neraka jahanam. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 19 disebutkan bahwa jin juga menyifati bagaimana mereka berkumpul di sekeliling Nabi ketika mereka mendengar beliau membaca Al-Quran. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Tema kedua dari surat Al-Jin ini mencakup arahan-arahan kepada Nabi, yakni perintah untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, ikhlas beramal karena Allah dan tidak menyekutukan Tuhan dengan apapun, memberitahukan bahwa Nabi tidak memiliki manfaat atau bahaya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa diselamatkan oleh siapapun dari hukuman Allah jika dia membangkang Allah, dan bahwasannya dia tidak mengetahui waktu datangnya azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 20-25. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka mengetahui yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Surat Al-Jin diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah saja yang mengetahui ilmu gaib, pengetahuannya akan semua yang ada pada makhluk, serta penghitungan jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 26-28. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya, agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Tahukah kamu apa sebab turunnya surat Al-Jin ayat 1? Sebab turunnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran untuk jin, tidak pula melihat mereka. Namun, beliau pergi bersama dengan beberapa sahabat menuju pasar Ukaz. Antara setan dan kabar langit telah terhalangi. Mereka dikirim panah-panah lalu kembali kepada kaumnya. Mereka berkata, ini tidak lain adalah karena sesuatu yang telah terjadi. Maka pergilah kalian ke bumi bagian timur dan bagian barat. Lihatlah apa yang telah terjadi. Lalu mereka pergi. Beberapa dari mereka menuju ke Tihamah, menuju Rasulullah ketika di Nakhlah, sedang sholat subuh bersama para sahabat. Ketika para jin itu mendengar Al-Quran, mereka mendengarkannya. Lalu mereka berkata, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian dengan kabar langit. Dari situ mereka kembali kepada kaum mereka lalu berkata, wahai kaum, sesungguhnya kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Lalu Allah menurunkan kepada nabinya ayat Qul uhiya ilayya, yang diwahyukan kepadanya adalah ucapan jin. Tahukah kamu apa sebab turunnya surat Al-Jin ayat 6? Dari Qurdum bin Abi Sa'id Al-Ansari, ia berkata, aku keluar dengan ayahku menuju Madinah untuk suatu keperluan. Ini adalah pertama kali Rasulullah disebut. Lalu kami bermalam di rumah seorang penggembala. Ketika tiba tengah malam, datang serigala mengambil seekor kambing. Lalu si penggembala itu melompat dan berkata, wahai penjaga lembah, aku tetanggamu. Tiba-tiba ada suara memanggil yang tidak bisa kami lihat. Wahai serigala, lepaskan. Tiba-tiba datang kambing itu, ketakutan sampai masuk ke kawanan kambing. Lalu Allah menurunkan ayat pada saat Rasul di Mekah. Wa annahu kana rijalum minal insi. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Mengenai jin, Allah menceritakan 6 hal tentang jin dalam surat Al-Jin ayat 1-7. Dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wabah Az-Zuhaili disebutkan bahwa hal pertama ada pada surat Al-Jin ayat 1. Tafsir dan penjelasannya adalah, katakan wahai Muhammad sembari memberitahu umat dan kaummu bahwa jin mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka mengimaninya, membenarkannya dan tunduk kepadanya.
Allah memberi wahyu kepadaku dengan lisan Jibril bahwasannya ada sekelompok jin mendengarkan bacaanku terhadap Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu jin berkata kepada kaumnya ketika kembali, kami mendengar kalam yang dibaca dengan sangat menakjubkan dalam kefasihan dan nilai sastranya, nasihat-nasihatnya dan berkah-berkahnya. Pewahyuan adalah penyampaian makna ke dalam jiwa dalam keadaan rahasia, seperti ilham dan penurunan malaikat. Hal itu terjadi dengan cepat. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.